Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Asilarasati dengan NIM akhir 124 dari kelas D Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai manajemen peternakan rumahan dan kualitas karkas sebagai bahan penilaian case-based learning. Kedua, untuk laporan kasus lapangan peternakan babi, mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Di mana latar belakang permasalahan yang saya ambil yaitu adanya peternakan babi skala rumahan yang menjadi salah satu bentuk usaha agribisnis yang dijalankan oleh masyarakat di pedesaan. Model peternakan ini biasanya dilakukan secara terbatas. Contohnya seperti memelihara beberapa ekor babi dalam satu periode yang kemudian akan dijual ketika bobot tubuh sudah layak potong. Nah, peternak-peternak seperti ini cenderung membeli anakan babi, kemudian membesarkannya selama beberapa bulan, lalu langsung menjualnya ke pasar ataupun pemotong. Salah satu harapan utama dari peternak rumahan yaitu adanya karkas babi yang berkualitas saat dijual karena harga jual bergantung pada bobot, bentuk tubuh, dan kesehatan daging. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Ninyo Menlasti atau kerap disapa Oda, yang merupakan salah satu peternak babi di daerah Jimbaran, yaitu adanya beberapa permasalahan yang mempengaruhi kualitas karkas babi saat dijual. Yang pertama, karena harga pakan yang tinggi dan fluktuatif, kemudian tidak adanya proses pembibitan ataupun breeding, jadi Oda langsung membeli anakan dan tidak terjadi proses breeding di peternakan Oda. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu manajemen pemeliharaan sederhana serta pasar langsung tanpa pengolahan lebih lanjut. Jadi Oda itu sangat bergantung pada bobot tubuh akhir babi tersebut. Tujuannya yaitu memberikan petunjuk praktis agar peternak rumahan seperti Oda dapat meningkatkan kualitas karkas babi yang dihasilkan, serta menyediakan solusi yang realistis dan terjangkau sesuai dengan kondisi peternak kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Kualitas karkas babi sangat bergantung pada genetik, sistem pemeliharaan, kualitas pakan, serta umur dan bobot potong. Di mana penelitian oleh Sriyani dan Ariana itu menunjukkan bahwa babi lokal yang berasal dari Bali yang dipelihara secara tradisional menghasilkan karkas dengan berat dan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan babi landrace atau ras luar yang dipelihara secara intensif. Kualitas karkas babi lokal cenderung memiliki lemak punggung yang lebih tebal, namun nilai flashing index yang lebih rendah, yang berarti rasio daging terhadap panjang karkas lebih kecil. Hal ini mencerminkan bahwa pola pemeliharaan tradisional seperti pemberian pakan seadanya dan tanpa manajemen kesehatan yang teratur berdampak negatif terhadap performa produksi daging. Kemudian ada juga penelitian lain yang dilakukan di Papua Barat yang mendukung temuan dari Sriyani tadi, di mana sebagian besar babi lokal dipelihara secara intensif yang menghasilkan karkas dengan persentase rata-rata sekitar 66% tergantung umur dan jenis kelamin. Semakin tinggi bobot potong dan umur saat pemotongan, kualitas karkas dapat meningkat. Namun, metode pemeliharaan tradisional menyebabkan pertumbuhan yang lambat dan kualitas daging yang bervariasi, khususnya dalam hal tebal lemak dan panjang karkas. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pakan, waktu potongan tepat, serta monitoring pertumbuhan menjadi krusial agar peternak rumahan bisa menghasilkan karkas yang lebih baik dan bernilai jual lebih tinggi. Strategi perbaikan kualitas karkas pada level peternak rumahan itu bisa dilakukan dengan pemberian ransom alternatif yang bisa menekan biaya. Contohnya itu kita bisa mengambil ampas tahu serta fermentasi limbah pertanian yang terdapat di daerah perumahan, ataupun bisa juga fermentasi dari limbah rumahan
si peternak tersebut. Terus solusi selanjutnya yaitu pemilihan bibit yang unggul, di mana ketika peternak ingin membeli bibit babi, itu bisa dipilih bibit yang benar-benar baik untuk selanjutnya. Strategi selanjutnya itu manajemen kesehatan dasar, di mana peternak juga harus bisa menjaga kebersihan kandang babi. Selanjutnya yaitu penentuan umur dan bobot potong yang optimal, sehingga bisa mendapatkan hasil akhir babi yang bagus, serta bisa meningkatkan hasil jual yang lebih tinggi. Kesimpulannya, peternakan babi rumahan memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, namun kualitas karkas yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh jenis babi, manajemen peliharaan, pakan, dan umur potong. Babi lokal yang dipelihara secara tradisional cenderung menghasilkan karkas dengan persentase daging lebih rendah dan lemak lebih tebal dibandingkan babi ras unggul. Kualitas karkas dapat ditingkatkan melalui penggunaan ransum alternatif yang efisien, pemilihan bibit yang baik, dan penerapan perawatan dasar yang tepat. Dengan manajemen sederhana dan konsisten, peternak rumahan dapat meningkatkan nilai jual karkas dan memperoleh keuntungan lebih tinggi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.